Bagaimana mengalahkan musuh-musuh yang ada di sekitarmu? Tidak semua orang senang melihat engkau berhasil. Tidak semua orang senang melihat engkau senang, karena tidak semua orang memiliki hati yang tulus. Itu wajar karena manusia banyak yang hatinya terluka. Apa sih yang musuh-musuh selalu inginkan dari hidupmu? Dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakanmu. Dia ingin mencuri kebahagiaanmu, mencuri damai sejahteramu. Mereka ingin membunuh impianmu, membunuh harapanmu, membunuh cita-citamu, dan mereka ingin membinasakanmu karena mereka ingin membuat hidupmu gagal dan mengalami keterpurukan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi musuh-musuh? Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi pada prinsipnya, jangan pernah membalas kejahatan mereka. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah menggagalkan apa yang menjadi rancangan jahat mereka terhadap hidup kita. Yang pertama, pada waktu seseorang punya impian yang besar dan ingin meraih mimpinya, maka musuh-musuhnya akan berusaha untuk menghentikan langkah kakinya untuk mengejar mimpinya. Mereka akan mempermalukanmu, mereka akan menghinamu dengan perkataan-perkataan yang menghancurkan mentalmu dengan harapan supaya engkau berhenti dan tidak lagi mengejar mimpimu, karena mereka sendiri tidak berani memiliki impian seperti yang engkau miliki. Itu sebabnya mereka berusaha untuk menghentikanmu. Pada waktu engkau berhenti untuk mengejar mimpimu, berarti kamu gagal, berarti kamu kalah. Maka sebenarnya engkau telah membuat mereka berhasil untuk menggagalkan kamu. Padahal kebenarannya adalah tidak ada seorang pun dan tidak ada keadaan apapun yang dapat menghentikanmu kecuali dirimu sendiri. Justru untuk menggagalkan mereka yang telah menghinamu, telah mencemoohmu, supaya engkau berhenti. Justru jangan berhenti, tetap kejarlah mimpimu. Fokus dengan apa yang engkau ingin raih, bukan fokus kepada perkataan mereka. Engkau tidak perlu membalas mereka, engkau tidak perlu meresponi mereka, tetapi tetap fokus dengan apa yang engkau ingin raih. Pada waktu musuh-musuhmu tahu engkau tidak pernah meresponi mereka, maka mereka tahu bahwa pada saat itulah mereka sudah kalah. Pada waktu engkau tetap berjalan dan pada waktu engkau berhasil meraih apa yang engkau impikan, justru engkau sedang mengalahkan mereka. Engkau telah membalikkan keadaan karena mereka yang menghina kamu akan dipermalukan. Yang kedua, pada waktu engkau sudah meraih keberhasilan, maka musuh-musuhmu akan berusaha membuat kamu jatuh dari kedudukanmu yang sekarang, atau paling tidak mereka berusaha supaya engkau tidak meraih keberhasilan-keberhasilan yang lain. Mereka akan memfitnah kamu, menghina kamu, membuli kamu. Mereka akan menyatakan hal yang tidak benar tentang kamu. Bahkan mungkin mereka akan mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahanmu yang lama. Mereka akan menghancurkan reputasimu, menghancurkan nama baikmu, supaya semua orang mulai tidak percaya kepadamu. Pada waktu kamu goyah, mengetahui orang-orang mulai tidak percaya kepadamu oleh karena berita-berita yang mereka hembuskan, dan engkau berhenti, berarti kamu kalah. Engkau sedang membuat mereka berhasil. Engkau tidak perlu berusaha membuktikan engkau tidak seperti apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka fitnahkan, tetapi engkau hanya fokus untuk lebih mempertajam keberhasilanmu dan mengejar keberhasilan-keberhasilan yang lain. Sebenarnya engkau telah mengalahkan mereka. Kemarahan musuh-musuh adalah pada waktu dia berusaha menghentikan seseorang, tetapi orang itu tetap berjalan. Pada waktu musuh-musuh itu ingin membuat kamu malu, tetapi engkau tidak pernah malu dengan apa yang mereka katakan, dan engkau tetap berjalan. Pada waktu mereka ingin menjatuhkanmu, menghancurkan mentalmu, supaya engkau mulai mundur dan jatuh, tetapi mentalmu tidak bisa dihancurkan mereka. Engkau tetap fokus dengan apa yang sudah engkau raih, bahkan mengembangkannya dan mengejar kesuksesan-kesuksesan yang lain. Justru disitulah mereka sedang dipermalukan. Engkau telah menggagalkan mereka dan engkau membuktikan bahwa engkau lebih daripada pemenang. Contoh yang ketiga, pada waktu ada orang yang menjelekkan kamu, membuli kamu, berusaha membuat semua orang membencimu dengan harapan engkau mengurung diri, engkau sedih, engkau malu, engkau mulai menyembunyikan diri oleh karena semua orang membencimu. Pada waktu engkau menyembunyikan
menyembunyikan dirimu, merasa tertolak, merasa sedih, merasa disingkirkan, merasa dibenci banyak orang. Pada saat itulah engkau sudah membuat mereka berhasil. Tetapi pada waktu engkau tetap terus berjalan, engkau tetap bersuka cita dan menunjukkan bahwa engkau tidak butuh mereka, karena bagimu memiliki Tuhan dan disertai Tuhan, menjadi anak Tuhan itu lebih dari cukup. Dikasih manusia dan punya teman adalah hanya bonus, tetapi bukan yang utama. Pada saat responmu benar, maka sebenarnya engkau telah mengalahkan mereka dengan cantik dan bijaksana, tanpa harus berbuat kejahatan. Pada waktu musuh-musuhmu melihat engkau tidak tergoncangkan, engkau tidak tergoyahkan, maka mereka justru akan heran dan mulai melihat engkau bahwa engkau adalah orang yang berharga. Karena engkau dihargai atau tidak tergantung bagaimana engkau menghargai dirimu sendiri. Yang keempat, pada waktu engkau diputus oleh pacarmu, jangan mengumbar kesedihanmu di medsos dengan menceritakan engkau patah hati dan sebagainya. Karena harapan orang yang memutuskan kamu, mereka berharap engkau akan sangat sedih, engkau akan sangat patah hati dan sangat kehilangan dia. Pada waktu dia melihat engkau sangat sedih, sangat kehilangan, sangat patah hati, maka orang ini akan sangat bangga dan merasa dia terlalu berharga untuk menjadi pacarmu. Tetapi pada waktu engkau berhasil memberikan respon yang benar, walaupun engkau patah hati, tetapi engkau tidak pernah menyatakan kegalauanmu di medsos, tetapi engkau menunjukkan yang sebaliknya. Engkau bisa cepat move on, engkau tetap bisa menikmati hidup tanpa dia, sehingga orang itu bisa melihat bahwa kebahagiaanmu tidak tergantung dari dia, tetapi bergantung kepada Tuhan dan keputusanmu sendiri. Hal ini artinya engkau menghargai dirimu sendiri. Seakan-akan engkau berkata, aku terlalu berharga kalau harus bersedih hanya karena diputus oleh dia. Itulah mental seorang pemenang. Jadi sekali lagi kita belajar di sini bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada keadaan apapun yang dapat menggagalkanmu selain dirimu sendiri. Dan bagaimana orang menghargai kamu atau tidak adalah tergantung dari dirimu sendiri. Pada waktu engkau tidak bergantung kepada penghargaan dan perhatian orang kecuali Tuhan dan dirimu sendiri, maka sebenarnya engkau telah menghargai dirimu sendiri. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan bahwa Dia telah mengasihi kita. Kasih Tuhan terhadap kita lebih dari cukup. Jangan pernah membiarkan rancangan musuh terhadap dirimu berhasil, tapi kalahkan mereka dengan cantik dan bijaksana tanpa harus berbuat kejahatan. Kalahkan mereka dengan keberhasilanmu. Tuhan Yesus memberkati.